Jumpa lagi dalam Dunia Kita, program mingguan produksi VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Kali ini pemirsa, saya dan Ginny sedang jalan-jalan di Washington DC. Mumpung cuacanya agak sedikit hangat karena kemarin-kemarin ini badai salju dan lain sebagainya ya di pantai timur Amerika Serikat. Nah sekarang waktunya untuk kembali keluar, itu menjaga kesehatan. Benar. Nah kita juga lihat ada beberapa orang tadi sudah mulai beraktivitas, misalnya berlari, naik sepeda. Memang ini cuaca yang sangat pas untuk berkegiatan. Mumpung, ya sebelum besok dingin lagi ya Jin ya. Nggak bisa lagi terkurung lagi di rumah. Benar. Nah pemirsa, sekarang ini kan udah masuk tahun kedua pandemi ya, hampir 2 tahun pandemi melanda kita. Dan masih banyak sekali orang-orang yang walaupun sekarang dengan adanya Omikron itu banyak sekali yang lalu tertular ya. Tapi overall di Amerika Serikat angka kasus positif itu sedang menurun sekarang. Walaupun tingkat masuk rumah sakit dan tingkat kematian meningkat. Meningkat, benar. Nah kalau kita lihat juga persentase positif dari yang dites dan yang hasilnya positif itu juga sangat tinggi, sekitar 20-30%. Betul. Nah selama pandemi ini tentunya bantuan dari pemerintah ya, campur tangan pemerintah baik untuk kesehatan maupun untuk bantuan keuangan bagi warga banyak sekali. Dan salah satu pihak yang banyak mendapatkan bantuan adalah warga tunawisma di Amerika Serikat. Tapi bantuan untuk warga tunawisma ini walaupun katanya sekarang kehidupan mereka jadi lebih baik ya selama pandemi dengan berbagai assistance atau dengan berbagai bantuan. Tapi apakah ini menjadi solusi long term untuk menjawab masalah sustainable begitu ya? Untuk menjawab masalah ketunawismaan di Amerika Serikat. Kita saksikan. Daniel termasuk dari 1,5 juta warga tunawisma di Amerika Serikat. Siang ia berjualan koran. Di malam hari tinggal di jalanan. Seringkali di tengah cuaca beku. I wish I could get a house, but there ain't gonna be no hop, skip, and a jump. You gonna go through some trials and tribulations, or sign some papers or something like that. They ain't gonna just give it to you. Selama pandemi, hidup beberapa di antara mereka sedikit membaik. Karena khawatir virus menyebar cepat di tempat-tempat penampungan, Pemda dan LSM di seluruh Amerika bergerak memindahkan tunawisma ke berbagai hotel untuk isolasi dan perawatan kesehatan. Perempuan 62 tahun ini adalah warga Washington DC, kota yang punya tingkat ketunawismaan per kapita tertinggi di Amerika Serikat. I have health issues and I'm hearing impaired. I feel pretty safe. Of the shelters that I have stayed and slept in were not good. Having folks come and stay at the hotel has made it a lot easier to connect them to resources. We see higher rates of vaccination and better access to permanent housing. Washington DC meningkatkan pajak ke warga kaya untuk mencapai $65 juta untuk membangun rumah permanen. Berkat dana pandemi federal yang dikucurkan Kongres, miliaran dolar mengalir untuk membantu tunawisma mendapatkan tempat tinggal. That includes 70,000 emergency housing vouchers that communities can use to find private apartments on the private market, as well as $5 billion in grants that help communities to build units of housing. Memang besarnya dana terdengar cukup spektakuler, tapi kebutuhan pun tinggi. Antara 2019-2020 jumlah tunawisma meningkat 7% akibat kurangnya perumahan terjangkau dan meroketnya harga sewa di berbagai kota seperti Los Angeles. Housing alone doesn't seem to restore mental stability or get people off of drugs and alcohol. When the outcomes seem so modest, that leads to frustration and more uncertainty as to whether or not, you can just keep increasing funding up and up and up. Pendekatan pemerintahan Joe Biden adalah menyediakan tempat tinggal terlebih dahulu. Ini dinilai lebih murah dan efektif jika disertai dukungan komunitas. We as taxpayers are spending somewhere between $40,000 to $60,000 on many people experiencing homelessness, and the actual solution, which is to provide housing and services, is often no more expensive than $20,000 or $25,000 per person per year, and often even much less than that. Robert Warren dari LSM People for Fairness Coalition pernah 3 kali jadi tunawisma. Menurutnya pandemi mengajarkan untuk mencari strategi jangka panjang. Having to cook, clean, you know what I'm saying, and fend for themselves in some form of fashion. A lot of these folks need to learn that stuff. And
the resources there, to engage them has not been there. Bagi Queenie yang sembuh dari COVID Desember lalu, punya kamar sendiri merupakan berkah. I'm strong enough to work because that's the right thing to do, to keep a roof over your head. Dari Washington DC, VOA. Nah, sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana ya Jen ya. Sehabis ini masih akan ada Dunia Kita, stay tune. Dalam Dunia Kita, bulan Februari ini kebetulan adalah bulan yang penuh dengan pesan-pesan kesehatan. Salah satunya adalah National Heart Month atau bulan jantung nasional di Amerika Serikat. Di sini waktunya orang-orang diingatkan untuk kembali memantau kesehatan jantung mereka. Ya, apalagi di Amerika Serikat itu ya, Nak ya, dari data Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap tahunnya 659.000 orang Amerika Serikat itu meninggal akibat penyakit jantung. Nah, ini rata-rata sekitar 1 dari setiap 4 kematian diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi ini cukup serius. Dan apalagi sekarang pada masa pandemi ini ya, COVID itu kan berpengaruh bukan hanya kepada paru-paru tapi juga kepada organ lainnya. Misalnya jantung salah satunya. Dan salah satu kondisi yang paling ditakutkan orang dan juga belum dikhawatirkan ketahuan karena kita belum tahu dampak kedepannya seperti apa. Nah, gitu ini adalah long COVID atau post COVID, pasca COVID. Dan ini katanya menurut para pakar waktunya bisa berbulan-bulan dan seperti tadi Jenny bilang nggak ketahuan nih solusinya apa. Selain itu juga cara kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan jantung kita, walaupun misalnya olahraga, makan makanan yang sehat, lalu menjaga pola hidup yang sehat itu memang sangat penting. Tapi selain itu juga adalah menjaga pola tidur. Nah, ini penting sekali karena nggak kerasa ya. Kita sebetulnya kualitas tidur kita tuh udah bagus apa belum. Nah, tapi ini ada sebuah teknologi yang membantu kita untuk memantaunya. Bahkan setelah sembuh dari COVID, banyak orang di seluruh dunia merasakan efek yang tertinggal. Menurut laporan dari Fair Health, LSM bidang transparansi perawatan kesehatan, sekitar 15 hingga 20% penyintas COVID masih merasakan dampaknya berbulan-bulan kemudian. Termasuk remaja 14 tahun di Cleveland ini yang tertular tahun lalu. My smells came back, but they came back all completely different, distorted and everything. So regular foods tasted like I always describe it as burning rubber, this really weird smell. Kondisi ini disebut long COVID atau pasca COVID. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyebutkan 18 gejala umum, termasuk batuk, sakit kepala, napas pendek, sulit tidur, jantung berdebar, dan rasa lelah. It occurs in individuals with a history of probable or confirmed SARS-CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of the COVID-19, with symptoms that last for at least 2 months and cannot be explained by an alternative diagnosis. Dr. Linda Geng menangani pasien pasca COVID di klinik Stanford University. Satu tantangannya adalah memastikan gejala umum yang dialami pasien adalah karena COVID, bukan lainnya. Fatigue is a really common symptom. It's a really dominant one. And the fatigue often is coupled with what patients describe as, quote, brain fog, which would be difficulty concentrating, cognitive issues, cloudiness, and there's a clear time correlation of persistence of symptoms that they didn't have before COVID, and there weren't other coinciding events that occurred or health changes, then it sort of eliminates the other possibilities. Support group di media sosial juga membantu dalam hal dampak mental. Pakar menyebut pasang surut emosi, kecemasan, dan depresi merupakan dampak yang sering dialami pasien. Grup yang didirikan mantan perawat Lainey Bond termasuk salah satu yang populer, mendapat 1.500 pengikut dalam seminggu. We're really focused on what we would call a nursing patient education. Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat meluncurkan proyek senilai $470 juta untuk meneliti gejala pasca COVID dan mencari penyembuhnya. Dari Washington DC, VOA. Terbangun tengah malam, kanan salah, kiri salah. Manusia menghabiskan sepertiga hidup mereka dalam tidur atau setidaknya mencoba untuk tidur.
teknologi pemantau tidur mungkin bisa mendeteksi dan mencari solusi kesulitan tidur. 8Sleep menjual matras pintar dilengkapi sensor pendeteksi getaran yang bisa mengubah tekanan menjadi arus listrik. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma menganalisa data suhu tubuh, jumlah napas, gerakan dan detak jantung istirahat. Paginya, pemakai bisa mencek aplikasi untuk melihat apa yang terjadi sepanjang tidur. Menurut peneliti syaraf dan performa otak, Luisa Nicola yang bermitra dengan 8Sleep, popularitas alat pemantau tidur seperti jam, cincin, atau matras pintar bisa memberi informasi berharga tentang kesehatan terkait tidur. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Menurut data 8Sleep, orang yang tidur dengan hewan peliharaannya tidak bisa tidur senyenyak yang dikira. Walau lebih lama, tapi kualitasnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact, probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, 8Sleep akan menambah sensor pada matras untuk mendeteksi perubahan pada tubuh lebih dari sekedar informasi saat tidur untuk melacak potensi gangguan kesehatan. Dari Washington DC, VOA. Nah pemirsa, kamu masih punya cerita-cerita lain, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam program Dunia Kita, dan selain memperingati bulan kesadaran jantung, ini juga ada peringatan untuk kesadaran kanker. Nah, Kanker, tanggal 4 Februari ya kalau nggak salah. 4 Februari, ya, Jen, benar. ya. Nah, kenapa kanker ini memang, walaupun ini bukan penyakit yang menular ya, ini kan penyakit bawaan, sama juga dengan kasusnya dengan jantung, namun masih banyak stigma yang terjadi di sekitar orang dengan yang mengidap kanker ya, Nak, ya, mulai dari treatment mereka seperti kemoterapi yang mengakibatkan mereka kehilangan rambut, itu kan banyak sekali stigma-stigma yang membuat orang itu jadi takut. Nah, ada beberapa cara preventif yang bisa dilakukan, misalnya screening dari awal. Jangan tabu, jangan takut untuk melakukan screening, jangan takut untuk ke dokter dan berkonsultasi seandainya ada gejala. Bahwa ada gejala, gitu ya. Nah, ataupun misalnya kalau nggak ada gejala juga tetap harus diperiksakan. Ya, makanya pemeriksaan tahunan itu sebetulnya sangat penting. Karena kalau pemeriksaan tahunan aja dijalani, kadang-kadang masih suka mes. Ya, nah ini adalah salah satu panduan dari Pusat Pengendalian Penyakit AS yang juga menyatakan bahwa untuk mengetahui kanker paru-paru, salah satu cara yang dilakukan atau yang dianjurkan oleh Pusat Pengendalian Penyakit AS adalah melakukan CT scan pada paru-paru setiap tahun bagi para perokok. Nah, selain itu, Jen, yang harusnya kita juga hati-hati setiap hari ya adalah apa yang kita ingest, apa yang kita makan, apa yang kita hirup. Nah, karena banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang itu yang sebenarnya ternyata karsinogenik, memicu kanker. 25% kematian akibat kanker di Amerika Serikat disebabkan oleh kanker paru-paru, dan tiap tahunnya kanker paru-paru membunuh lebih banyak orang dibandingkan gabungan kanker usus, payudara, dan prostat, menurut American Cancer Society. Meski perokok lebih rentan, namun siapapun bisa mengidap kanker paru-paru. Istri mantan pemain football Chris Draft meninggal akibat kanker paru-paru sebulan setelah menikah pada tahun 2011 lalu. So she was stage 4 lung cancer, 37 years old, no history of smoking, this ultimate healthy lifestyle, go-get-it person. And unfortunately, is diagnosed late. And then there's been some amazing advancements. Those advancements, a lot of them really, you can trace them directly from 2011. But unfortunately, my wife couldn't be on some of the newer targeted therapy, so she was on standard chemo and passed a year later. Untuk mengenang istrinya, Chris mendirikan yayasan Team Draft Family, berfokus pada pasien kanker dan keluarga dan mendorong penelitian lanjut kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang penelitian kanker berkembang pesat, menurut dokter. There are groups of patients who have a threshold level of smoking whose lives can be saved by doing a screening study, which is a CAT scan. Additionally, there are a lot of advances in the medical treatment of lung cancer such that we can look at genetic signatures or markers within a tumor, and we now have
medicines that can actually target those specific cells, which is also a great advance over the last decade in lung cancer. Panduan baru Pusat Pengendalian Penyakit AS merekomendasikan perokok yang sudah merokok selama 15 tahun untuk melakukan CT scan tiap tahunnya pada usia 50 tahun. Kecuali berisiko tinggi, bukan perokok tidak perlu melakukan pemindaian apapun. Seperti kanker lain, tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin. When we find people who have lung cancer, the tumors tend to be smaller and earlier stage so that we can intervene with modalities like surgery to try and cure them. Penapisan dengan pemindaian terbukti mengurangi tingkat kematian hingga 26% pada laki-laki dan 61% pada perempuan, menurut European Cancer Research. Demikian laporan VOA. Busa plastik adalah produk kemasan yang terbuat dari stirena yang tidak bisa terurai, yakni bahan yang sulit didaur ulang dan diketahui mudah pecah menjadi potongan kecil yang bisa berakhir di lautan dan ditelan satwa liar. Kini sebuah perusahaan California mengembangkan busa plastik ramah lingkungan yang terbuat dari chitin, yakni zat yang ditemukan di cangkang kepiting, udang, dan lobster. Tidak seperti busa plastik, bahan ini dapat terurai secara hayati. What we were able to do is take that material and really develop a process that could create a structural foam that had that high performance. Bahannya ringan tapi cukup kuat untuk melindungi bukan hanya barang mudah pecah seperti elektronik, tapi juga yang berat dan mahal seperti pesawat televisi. Hal yang memotivasi John dan mitra pendiri perusahaan ini adalah kecintaan mereka pada laut. As surfers, we hated seeing the enormous amount of plastic pollution entering it every year, and we knew there had to be a better solution out there. Cruise Foam merupakan salah satu dari semakin banyak perusahaan yang memikat korporasi dan konsumen karena menjadi ramah lingkungan, menurut aktivis lingkungan Scott Cassell. With the impacts of climate change, with the global plastic crisis that we have had, the consumers are really thinking about this right now. They're pushing companies to think better and think more longer range. And what Cruise Foam has done is developed an interesting, innovative technological solution that uses a good material in place of a bad one. Perusahaan Cruise Foam kini tengah membahas dengan beberapa perusahaan Amerika untuk menyediakan kebutuhan kemasan pembungkus mereka. Perusahaan ini berharap suatu hari nanti bisa mengganti semua plastik berbasis minyak bumi dengan bahan alami yang dapat terurai demi keselamatan planet bumi. Dari Washington, VOA. Udah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Kalau misalnya Anda mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lain, langsung aja kunjungi situsnya di www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Ya, dan kami juga nantikan Anda untuk jadi sahabat kami di sosial media. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Langsung saja dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul. Dan kami juga tunggu pertanyaan, juga saran mungkin ya, apalagi menjelang episode ke-1000 dunia kita nih. Nggak kerasa, dunia kita udah mau 1000 episode pemirsa dari tahun 2000-an ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kesan ya, misalnya maybe you grow up with dunia kita atau terinspirasi ke Amerika Serikat seperti Jimmy. Coba belajar bahasa Inggris, pengen tahu tentang Amerika, dunia kita, langsung saja pemirsa layangkan kesan dan pesan, saran, dan apapun itu bisa langsung ke account sosial media yang tadi itu ya. Betul, di VOA Indonesia. Dan nanti kalau misalnya yang udah masuk ke redaksi, akan kami kasih kenang-kenangan dari VOA, tanda terima kasih kami. Anda sudah menjadi penonton yang setia. Oke, kalau gitu kita undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Dadah.